Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Fadili, Gembala Sidang. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-7, dimulai dengan ayat 42 sebagai lanjutan dari minggu lalu. Dan kita akan mengawali ini dengan doa. Tuhan, berikan kami roh hikmat dan marifat, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan dapat memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan waktu ke depan ini, 45 menit, 1 jam ke depan ke dalam tangan Engkau. Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-7, ayat yang ke-42. John chapter 7, verse 42. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Has not the scripture said that the Christ comes from the seed of David and from the town of Bethlehem, where David was? So, beberapa orang telah melihat mujizat Yesus sejauh ini, mendengarkan perkataannya, dan menyimpulkan bahwa dia adalah segalanya yang dia nyatakan. Ya, he is the one he said he is. Sent by God the Father. Diutus oleh Allah Bapa. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 7 ayat 31, Yohanes 7 ayat 40 dan 41. Yang lain bingung dengan tradisi Yahudi dan akibatnya menolak peran Yesus sebagai Mesias. Yohanes 5:27. Masalahnya adalah jika kita menilai sesuatu yang rohani dari tradisi, kebiasaan, adat istiadat, dan kebudayaan, kita tidak akan pernah sampai kepada pengertian kebenaran Alkitab, kebenaran firman. Nggak akan sampai. Alkitab hanya dapat dijelaskan oleh Alkitab. Jika Alkitab tidak jelas, jangan kita mengajarkan Alkitab dengan menjadi lebih jelas daripada Alkitab. Ini juga nggak benar. Jadi, jika sesuatu membingungkan kita tidak mengerti, selidiki Alkitab, mari kita mengerti Alkitab sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Alkitab akan menjelaskan Alkitab. Gitu ya. Nah, tidak dapat diterjemahkan dari sisi yang lain, dari sisi kebudayaan, dari sisi tradisi seperti yang dilakukan orang Farisi ini. Nggak bisa. Ya, kita harus menyelidiki kitab suci dengan seksama. Masih ada lagi yang siap untuk menyelidiki kitab suci. Yohanes 7:41. Namun tidak cukup mengetahui tentang Yesus untuk mengambil keputusan yang tepat seperti yang ditunjukkan dalam ayat ini. Ya. Kelompok terakhir ini dengan tepat melihat bahwa perjanjian lama menubuatkan Mesias datang dari Bethlehem. Mereka benar dalam hal Mesias datang dari Bethlehem, yaitu kota Daud. Mika 5 ayat 2. Itu nubuatan tertulis dalam Mika 5 ayat yang kedua. Ya. Dan ia berasal dari keluarga Daud, silsilahnya. Bagi banyak orang, Yesus berasal dari Nazaret. Jadi dibesarkan di sana. Tempat dia tinggal sejak dia masih sangat muda. Namun orang-orang ini tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya lahir di Bethlehem. Sehingga menjadikan dia penggenapan nubuatan tersebut. Bahwa dia lahir di Bethlehem. Dia disalibkan di mana? Yerusalem. Jaringan penafsiran, niat dan argumen yang kusut ini tidak hanya mengarah pada perdebatan sipil. Istilah Yunani yang digunakan dalam ayat 43 adalah skisma. Skisma yang berarti perpecahan antara kelompok yang penuh perdebatan dan tidak menyenangkan.
pecah. Yang satu menganggap Yesus ini, yang lain menganggap Yesus itu. Ini skisma. Ini lebih dari sekedar kontroversi ya, lebih daripada itu. Tidak sama dengan kontroversi. Ya. Kita lanjut dengan Yohanes 7 ayat ke-43. Saya bacakan Yohanes 7 ayat 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. So there was a division among the people because of him. Ini skisma. Pecah di antara kelompok ini. Bab 7 dari kitab Injil Yohanes ini menunjukkan perkembangan yang stabil dalam reaksi masyarakat terhadap Yesus. Pada awal pasal 7 ini, tanggapan yang diberikan kebanyakan berupa gosip dan diskusi pribadi sembunyi-sembunyi. Telah kita bahas ini di dalam Yohanes 7 ayat 12 dan 13. Akhirnya, hal ini berubah menjadi keluhan dan pertanyaan. Yohanes 7 ayat 12. Pernah kita bahas tentang ini juga. Di sini klaim Yesus tentang dirinya telah menimbulkan perpecahan di antara orang-orang. Istilah Yunani yang digunakan di sini adalah skisma. Ya. Bukan kontroversial, tapi perpecahan yang terjadi karena mereka berdebat hangat di sini. Yang berarti lebih dari sekedar argumen sederhana. Lebih dari itu. Istilah ini menyiratkan perpecahan yang pahit, mudah berubah, dan tidak menyenangkan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Akar kata yang hampir tidak tersentuh dalam bahasa Inggris adalah skisma. Ya. Perpecahan ini tidak sepenuhnya tidak terduga, terbaca sebelumnya. Ya. Kenyataannya, Yesus memperkirakan pelayanannya akan mengakibatkan perpecahan seperti ini, seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat 34. Dapat dibaca nanti, Matius 10 ayat 34. Dia sudah mengantisipasikan ini. Bahkan di antara keluarga, dia katakan demikian. Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa perpecahan. Orang seisi rumah akan berkelahi, akan bertentangan. Ya, karena pribadi Yesus, jika ada satu orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, akan ribut di dalam rumah tangga itu. Ada saja, kecuali yang lain-lainnya, keluarganya, kakek, nenek, orang tua dan semuanya sudah Kristen. Kalau tidak, ini akan menimbulkan pertentangan, ricuh di dalam rumah tangga itu. Penting untuk dicatat bahwa beberapa orang bersedia mengikuti kitab suci dan bukti-bukti untuk menerima Yesus. Banyak buktinya. Yang lain salah memahami kitab suci. Mereka menerjemahkan kitab suci dari sisi kebudayaan, dari sisi tradisi, semaunya mereka, ya, sehingga mereka menolak Yesus. Ada pula yang menerima kitab suci namun salah memahami atau menolak bukti. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes 7 ayat 48. Mereka tolak. Jadi kalau mereka sudah datang dengan pemikiran tidak mungkin, apapun bukti yang ditawarkan, mereka tetap menolak. Ini dia. Ya. Jadi mereka tidak terbuka di dalam hal ini. Dan tentu saja faktor yang paling kuat adalah niat masing-masing orang. Mereka yang tidak mau menaati Tuhan tidak akan melihat kebenaran apapun yang terjadi. Yohanes 7 ayat 17. Respon serupa masih terjadi hingga saat ini, hari ini, di antara mereka yang menerima atau menolak Kristus karena berbagai alasan. Ya, di dalam hal ini. Nah, perpecahan ini mungkin ada hubungannya dengan mengapa tidak ada seorang pun di antara orang banyak yang mau melangkah dan menangkap Yesus. Nanti kita lihat tuh ada ungkapan yang penting yang mereka sampaikan di sini. Upaya seperti itu terutama yang dilakukan oleh orang awam
akan berisiko menimbulkan kerusuhan antara pendukung dan pengkritiknya. Namun para pejabat yang diutus oleh para pemimpin agama seharusnya tidak memiliki kekhawatiran yang sama. Mereka akan meninggalkan Yesus sendirian karena alasan yang berbeda. Seharusnya mereka menjalankan tugasnya kan, karena ditugaskan untuk menangkap Yesus. Mereka kan officer, tapi mereka tidak melakukan itu. Telah pernah kita bahas ini, ya, karena demi mereka mendengar khotbah yang begitu uniknya, perkataan yang Yesus lontarkan, yang nanti segera akan kita pelajari. Ya, mereka membiarkan Yesus yang menimbulkan kemarahan di antara orang-orang Farisi ini. Mengapa mereka marah? Juga akan kita pelajari. Yohanes 7 ayat 44. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, artinya Yesus. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Now, some of them wanted to take him, but no one laid hands on him. Nah, ada beberapa contoh dalam Injil di mana Yesus menjadi sasaran penangkapan, namun berhasil meloloskan diri. Beberapa dari peristiwa tersebut memiliki kesan supranatural. Misalnya, ketika Yesus terpojok di jalan yang tinggi dan sempit, namun masih berhasil menghindari penangkapan. Ini supranatural. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 23 dan 24. Yohanes 10 ayat 39. Yang lainnya tampaknya biasa-biasa saja. Di sini, misalnya, Yesus berada di tengah-tengah kumpulan orang banyak yang terpecah belah dan sangat emosional. Mereka yang ingin menangkapnya mungkin akan marah. Namun hal ini tidak menjadikan mereka bodoh. Rakyat jelata yang marah dan ingin menangkap Yesus ini dengan paksa dapat memicu kerusuhan besar-besaran. Ya, jadi mereka tunda juga di dalam hal ini. Yohanes 7 ayat 30. Nah, kata-kata dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang diintimidasi oleh massa adalah masyarakat. Bukan pihak berwenang, bukan. Secara terpisah ada kelompok pejabat yang diutus oleh orang Farisi yang sedang dalam perjalanan untuk menangkap Yesus. Yohanes 7 ayat 32. Orang-orang ini tidak akan melaksanakan misi tersebut. Namun alasan mereka lebih berkaitan dengan kata-kata Yesus daripada kemungkinan terjadinya kerusuhan. Apakah kerusuhan satu-satunya menyebabkan mereka menghindari untuk menangkap Yesus? Oh tidak. Karena perkataan yang dilemparkan Yesus itu begitu uniknya. Nanti ya kita pelajarin. Yohanes 7 45 sampai 46. Nah, kita lihat di sini. Yohanes 7 ayat 45. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Then the officers came to the chief priests and Pharisees, who said to them, "Why have you not brought him?" Kenapa nggak ditangkap? Kenapa? Sebelumnya dalam kisah ini, otoritas agama dari Yerusalem mengirimkan petugas atau petinggi yang setara dengan polisi dalam agama. Ya, polisi agama. Untuk menangkap Yesus. Yohanes 7 ayat 32. Kata-kata Yesus telah menimbulkan kontroversi yang signifikan banget. Mulai dari gosip, ya, dimulai dari apa? Gosip, dan kemudian berlanjut kepada itu adalah gosip dalam Yohanes 7 ayat 12 sampai 13, berlanjut kepada perdebatan. Dari gosip kepada perdebatan, yaitu dalam Yohanes 7 ayat 32. Dan kemudian dari gosip perdebatan muncul apa? Perpecahan, pertikaian, ribut, perkelahian mereka. Itu tertulis dalam Yohanes 7 ayat 43. Dari gosip timbul perbantahan, gitu ya, timbul perdebatan, dan kemudian timbul perpecahan di antara orang-orang yang ada di sana. Nah, peristiwa khusus ini terjadi pada salah satu hari raya terpenting dalam tahun Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun.
Sedangkan Yesus menyampaikan khotbahnya pada hari ketiga hari raya Pondok Daun. Ingat yang lalu kita berbicara bahwa hari raya Pondok Daun ini berlangsung selama 7 hari. 1 minggu. Yesus datang diam-diam supaya dia dapat dengan tenang hadir di sana. Sehingga tidak menimbulkan keributan. Baru pada hari ketiga perayaan hari Pondok Daun, dia mulai membahas the scroll. Dia mulai membahas kitab Taurat. Nah, peristiwa khusus ini terjadi pada salah satu hari raya terpenting dalam tahun Yahudi ya. Hari raya Pondok Daun dapat dilihat dalam Ulangan 16 ayat 16. Jumlah orang yang berkumpul di dalam dan sekitar Yerusalem akan sangat besar. Ini hari raya penting di mana semua orang laki-laki dewasa wajib hadir. Sehingga menambah risiko terjadinya massa atau kerusuhan berskala besar. Kemungkinan itu ada. Tapi para petinggi ini tidak yang diutus untuk menangkap Yesus bukan karena ketakutan terjadi kerusuhan menolak untuk menangkap Yesus, tapi justru karena isi khotbah Yesus yang signifikan. Ya, Yohanes 7 ayat 30. Oleh karena itu, mereka yang ingin melihat Yesus ditangkap untuk saat ini memilih untuk tidak menyentuhnya. Ya. Sebaliknya para pejabat yang dikirim untuk menangkap Yesus memiliki pengaruh hukum dan pemerintah setempat di pihak mereka. Jadi mereka nggak takut karena pemerintah berada pada mereka, back them up, melindungi mereka, nggak perlu takut. Apakah jadi para petinggi ini takut pada keributan? Tidak. Orang-orang lain itu yang bisa timbul, bisa ribut ketakutan nih, ya kan? Sama seperti warga negara yang mungkin takut akan reaksi balik, sementara para petugas diberi wewenang untuk bertindak. Para pejabat ini juga memiliki kemampuan untuk berjalan melewati kerumunan jika perlu dan mengambil Yesus dengan paksa. Bisa, mereka punya otoritas. Namun mereka termasuk orang-orang yang gagal untuk menangkap Yesus. Sesuai ayat sebelumnya. Bukannya merasa terintimidasi. Oh bukan. Para pejabat ini tampaknya terkesan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya. Mendengar Yesus secara langsung membuat mereka percaya bahwa ada respons yang lebih baik daripada penangkapan. Yohanes 7 ayat 46. Kita lanjut ya. Jawab penjaga itu. Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Berkata apa? Nanti ya kita lihat. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Ini mereka amazed. Mereka terkagum-kagum. The officers, itu yang ditugaskan tadi, answered. No man ever spoke like this man. Lihat ya, mereka amazed, mereka terkagum. Yesus telah menimbulkan banyak kontroversi. Yohanes 7:43. Namun, orang-orang yang menghadiri festival Hari Raya Pondok Daun ini, Yesus berbicara di sana pada hari yang ketiga, Yohanes 7 ayat 12-13, tidak mau memulai kerusuhan besar-besaran atas khotbahnya. Yohanes 7 ayat 45. Nah, meski begitu, setelah diperintahkan untuk menangkap Yesus, para pejabat yang diutus oleh orang-orang Farisi kembali dengan tangan kosong. Tangan hampa. Meskipun mereka mempunyai wewenang yang sah, mereka memutuskan untuk tidak menjalankan misi mereka. Alasan yang diberikan oleh orang-orang ini bukan karena kerusuhan sipil atau kebingungan mengenai siapa yang harus ditangkap. Oh tidak. Objeknya mereka tahu. Sebaliknya, orang-orang tersebut mengatakan kepada otoritas agama bahwa kata-kata Yesus adalah alasan mereka memilih untuk tidak menangkapnya. Hebatnya, khotbah Yesus pada episode ini begitu menarik sehingga bahkan bagi mereka yang tidak setuju dengannya sekalipun, penangkapan tampaknya merupakan respon yang tidak pantas. Ya, bukan respon yang pantas jadinya. Tentu saja hal ini membuat orang-orang Farisi menjadi marah besar.
alasan pejabat yang diutus untuk tidak menangkap Yesus merupakan refleksi dari pola pikir para ahli agama kaum Farisi ini. Jadi waktu ditanya mana orangnya, nggak ada. Nah, waktu Yesus tidak dibawa, tidak ditangkap, kita harus mempelajari efek dari perilaku orang Farisi untuk mengerti pola pikir mereka. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam membaca Alkitab pun kita harus menangkap refleksi daripada kemarahan itu dalam bentuk tindakan, dalam bentuk kata-kata. Sehingga kita tahu isi hati mereka, kita tahu karakter mereka. Ya. Jadi sekali lagi, kemarahan orang Farisi pada saat melihat utusan mereka pulang dengan tangan kosong, memberikan petunjuk kepada kita untuk memahami pola pikir para kritikus agama terhadap Yesus. Kemarahan kaum Farisi ini merupakan titik untuk dapat mengerti kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ini lebih baik. Melalui pasal 7 ini, kita akan lebih mengerti tentang pola pikir para kritikus agama terhadap Yesus. Ya, orang-orang Farisi ini. Secara khusus, kita melihat bahayanya ketika seseorang mulai membiarkan ego, kesombongan, atau tradisi membimbing kehidupan spiritual. Sangat berbahaya. Egonya berbicara, perasaannya berbicara, kebudayaan berbicara, tradisi berbicara. Dalam beberapa ayat berikutnya, orang-orang Farisi tidak hanya menghina siapapun yang mempunyai pemikiran berbeda dari mereka. Mereka bahkan akan menyerang salah satu dari mereka sendiri. Ya, ini tabiat karakter mereka. Nantinya kita lihat pembicaraan dengan Nikodemus. Nikodemus menyarankan kita nggak bisa menghakimi orang tanpa mendengarkan melalui pengadilan yang sah. Justru Nikodemus dikecam di dalam hal ini. Dia anggap remeh, dia anggap rendah dari golongan yang lain. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat yang seharusnya alih-alih mendengarkan Yesus dan mencari tahu dari mana datang kuasa, mereka berdasarkan tradisi menghakimi Yesus yang melakukan kesembuhan pada hari Sabat. Padahal mereka sendiri pun bekerja pada hari Sabat. Misalnya, kalau ada lembu mereka masuk ke dalam selokan, Yesus katakan kamu keluarkan kan? Iya. Kalau anakmu laki-laki harus disunat pada hari ke-8 dan hari ke-8 jatuh pada hari Sabat, dilakukan juga kan? Iya. Munafik kamu, kata Yesus. Enggak bisa begitu. Ya, hanya karena alasan tradisi sehingga hukum Musa boleh dilaksanakan. Kenapa kalau orang disunat yang menimbulkan rasa sakit boleh, sedangkan orang timpang, lumpuh, buta tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat? Tradisi. Ya, kita lanjut. Yohanes 7:47. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Then the Pharisees answered them, are you also deceived? Lihat pola pikiran mereka. Mana Yesus? Nggak dibawa, nggak ditangkap. Sekarang lihat pola pikir Farisi. Kamu juga sudah disesatkan ya? Maka nggak bawa Yesus kemari. Kamu kan ditugaskan untuk tangkap Yesus. Lihat pola pikirnya di sini. Mengenai konflik mereka dengan Yesus, orang Farisi melakukan 3 kesalahan utama. Catatkan ini baik-baik. Mengenai konflik dengan Yesus, orang Farisi ini melakukan 3 kesalahan utama. 2 di antaranya adalah ketergantungan pada tradisi dan keyakinan bahwa pengetahuan secara otomatis dapat membawa pada kebenaran spiritual yang lebih besar. Tradisi, kamu nggak boleh bekerja pada hari Sabat, itu tradisi. Yesus menyembuhkan, ya nggak bekerja, tidak boleh. Tapi kalau lembu mereka jatuh boleh. Ya. Dan pengetahuan yang kedua, mereka belajar teologi kaum Farisi, merasa diri mereka hebat. Mereka membubuhkan di dalam hukum Taurat ekstra menjadi 613
ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan to make sure mereka tidak melanggar. Mereka tambahkan di dalam hal ini. Ya, itu dua diantaranya adalah ketergantungan pada tradisi seperti hari Sabat dan keyakinan bahwa pengetahuan secara otomatis dapat membawa pada kebenaran spiritual yang lebih besar. Ini kesombongan. Kesalahan ketiga terlihat jelas di ayat 46 hingga ayat 52. Kalau kita mempelajari ayat 46 sampai 52, kita melihat kesalahan terbesar yang ketiga. Dan itu adalah kesalahan kesombongan. Ya, satu tradisi, dua keyakinan bahwa pengetahuan dapat membuat mereka secara otomatis lebih spiritual. Yang ketiga kesombongan. Orang-orang yang mendengarkan Yesus terpecah belah mengenai bagaimana menanggapi klaim-klaimnya. Namun sebagian besar perselisihan tersebut berkaitan dengan cara menafsirkan bukti seperti mujizat Yesus. Yohanes 7:31. Cara menafsirkan kitab suci. Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Orang Farisi menolak yang seharusnya mereka bertanya. Kan tertulis di dalam Alkitab tentang siapa Kristus itu. Waktu Yesus menjawab murid-murid Yohanes, engkaukah orangnya atau kami harus menunggu yang lain? Katakan kepada Yohanes, orang mati bangkit, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Ini kuasa diberikan oleh Tuhan dan dia itu Tuhan sendiri. I'm the one. Mereka dengan marah menolak siapapun yang tidak sependapat dengan mereka. Ya, yang tidak sependapat dengan mereka salah. Dan asumsi bahwa siapapun yang tidak setuju dengan mereka pasti karena kondisi yang tidak dapat diubah, yaitu karena tidak tahu apa-apa, tertipu dan terbelakang. Ya sudah nggak dapat dirubah lah. Kamu memang terbelakang, kamu memang bodoh, kamu memang gampang dimanipulasi. Karena itu kamu percaya kepada Yesus ini. Itu pikiran orang Farisi. Pada hari-hari ini kita melihat banyak juga hal demikian diulang kembali kesalahan ini. Pokoknya denominasi saya yang terbenar. Yang lain salah. Menghakimi orang tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Dan jika senior pastor tidak suka seseorang, sama seperti orang Farisi ini, kalau aku katakan mereka salah, ya mereka bersalah. Ini nggak benar dan kita harus berani mengeluarkan pendapat kita berdasarkan kebenaran Alkitab. Orang-orang yang diutus untuk menangkap Yesus dalam Yohanes 7 ayat 32 kembali dengan tangan kosong, kembali dengan tangan hampa tanpa Yesus. Alasan mereka adalah kata-kata Yesus sendiri yang sangat menarik, sehingga bahkan mereka yang tidak percaya kepadanya terkesan. Orang Farisi menuduh, apakah kalian juga tersesat ya mendengar perkataannya? Yohanes 7:46. Asumsi langsung dari kalangan berwenang yang angkuh adalah bahwa para pejabat yang diutus untuk menangkap Yesus itu telah disesatkan, telah ditipu. Mengapa mereka harus mengambil pandangan yang berbeda dan bertentangan dengan pandangan orang-orang Farisi yang berpendidikan tinggi dan bergengsi di mata masyarakat? After all, kalian kan yang diutus. Mesti tunduk kepada kami. Dia dalam hal ini lupa dia bahwa Yesus ini Mesias. Firman-Nya itu mengandung kebenaran. Tidak ada urusannya dengan kebudayaan, tidak ada urusannya dengan tradisi. Kebenaran. Bukankah Yesus itu hanya seorang anak tukang kayu yang tidak berpendidikan dan tidak belajar teologi? Kaum Farisi menganggap diri mereka sangat hebat, belajar teologi, mengerti hukum Taurat. Kesalahan inti di balik penolakan ini adalah sikap mementingkan diri sendiri, grup sendiri, kelompok sendiri. Ya, jika kita tidak mempercayainya, maksudnya kita orang Farisi, kaum Farisi tidak mempercayai Yesus, mengapa ada orang lain yang mempercayai Yesus? Nggak sah itu. Kesalahan ini berlanjut hingga hari ini, hingga saat ini. Setiap kali kita menolak kritik, menolak saran atau argumen karena datangnya dari orang yang tanda petik salah, dari denominasi yang lebih tanda petik rendah, pengetahuan teologi mereka jauh di bawah teologi denominasi kita,
kita tolak. Ya, ketika kita mengabaikan sesuatu dengan mengatakan pernyataan yang berasal dari denominasi itu tidak perlu didengarkan karena apa yang mereka ketahui after all. Ini kesombongan. Kita tidak bersikap cerdas, kita bersikap congkak dan angkuh pada saat membuat pernyataan seperti itu. Kenapa tidak memilih untuk mendengarkan? Jika kita menolak untuk memberikan telinga mendengar dengan seksama, kita tidak dapat mengerti apa yang ada di dalam benak pikiran orang tersebut, sehingga kita pun tidak pernah dapat memberikan jawaban. Alkitab dalam kitab Amsal, orang yang tergesa-gesa memberi jawaban sebelum mendengar, itu adalah kebodohan. Dengar dulu secara komplit, baru dijawab. Ini kesalahan yang terbesar. Tidak mendengar, tapi mau menjawab. Ya, jangan tergesa. Jangan tergesa-gesa, kata kitab Amsal. Ya. Yohanes 7 ayat 48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Have any of the rulers or the Pharisees believed in him? Sekarang dia bebas khotbah nih pada hari ketiga hari raya Pondok Daun. Kenapa dia dibiarkan khotbah? Katanya mau ditangkap. Kenapa dia dibebaskan? Kenapa dia bebas berkhotbah? Jangan-jangan para pejabat sudah percaya dia nih, atau orang Farisi setuju bahwa dia adalah Mesias. Itu pikiran kelayak ramai. Bentuk tertinggi dari arogansi spiritual adalah dengan berasumsi bahwa hanya sekte, denominasi, kelompok, atau golongan kita saja yang benar dan murni, sehingga tidak mungkin terdapat kesalahan dalam hal apapun. Inilah sebenarnya alasan mengapa orang-orang Farisi begitu marah. Orang-orang yang mereka kirim untuk menangkap Yesus malah mengomentari kata-kata Yesus yang mengesankan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 7:46. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. The officers answered, no man ever spoke like this man. Ini sangat menyinggung orang Farisi, karena dikatakan tidak ada seorang manusia pun berkata seperti dia. Oh, jadi kamu anggap Yesus lebih daripada kami ya? Dia kan anak tukang kayu. Dia kan tidak belajar teologi. Tahu apa dia? Kami orang Farisi yang belajar hukum Taurat. Kami yang tahu. Jadi sekalian kalian mengatakan belum pernah melihat seorang manusia berkata seperti itu, kalian menyanjung Yesus. Karena itu orang Farisi ini mengatakan, kalian sudah disesatkan ya? Lihat itu. Harusnya dia mengerti ada sesuatu di balik yang disampaikan ini. Kenapa tidak menelaah lebih lanjut? Oh ya, nggak ada orang berbicara seperti itu. Apa yang dibicarakan Yesus? Sehingga para officer ini berkata, tidak ada satu orang manusia pun berkata seperti dia. Alkitab mencatat, dia berbicara dengan otoritas. Bedanya apa dengan kami orang Farisi? Kan harusnya begitu kita meneliti untuk dapat berubah. Ini yang disebut sebagai growth mindset, bukan fixed mindset. Orang Farisi pada saat itu memiliki fixed mindset. You cannot change me. This is fixed mindset. Nggak bisa bertobat. Growth mindset, kita mau berubah, mau belajar, mau memperbaiki diri. Demi kita mendengar sebuah kebenaran, kita wajib apa? Mengaplikasikan kebenaran itu agar kita dapat dimerdekakan. Nah, Yesus juga mengatakan, taat dulu, lakukan dulu, baru kita bisa memahami after all. Berapa sering kalau kita menoleh ke belakang, kita baru mengerti. Oh gitu toh maksudnya. Sering kan pernah bikin pengalaman begitu kan? Taat dulu. Ya. Jangan mencoba mengerti dengan alam pikiran kita ini. Do not lean on your own understanding. Trust him. Kita sering menghafali atau melafalkan. You will come to know the truth and the truth will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran itu memerdekakan engkau. Diapalin, kok aku nggak merdeka? Ya, pengertian ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau mengenal kebenaran, you will come to know the truth. The word know, to know, Ben Adam knew his wife.
To know dalam itu adalah intimasi. Jadi if you come to know truth, artinya kamu melakukan kebenaran itu. Kalau hanya sekedar mengenal kebenaran dan tidak dilakukan, tidak taat kepada firman yang Anda miliki itu, tidak membuahkan apa-apa. Engkau hanya tahu kebenaran tanpa melakukannya. You are not doers. Engkau bukan pelaku, hanya pendengar. Mana bisa merdeka? Jadi mengenal kebenaran yang memerdekakan adalah melakukan kebenaran yang diketahui itu. Kebenaran mana yang memerdekakan? Kebenaran yang kita ketahui dan kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, jadi jangan salah mengerti lagi ini ayat ini ya. Sementara yang lain memperdebatkan bukti Yohanes 7 ayat 31 atau memperdebatkan kitab suci Yohanes 7 40-42. Orang-orang Farisi mempunyai satu alasan sederhana untuk mengejek mereka yang menerima Kristus. Sampai hari ini kita lihat orang-orang Farisi tidak percaya kepadanya. Oleh karena itu siapapun yang percaya kepadanya adalah hal yang bodoh. Kalau kami tidak percaya, kalian tidak boleh percaya. Itu prinsip orang Farisi. Karena kami sekolah teologi, kami lebih tahu. Dan pengetahuan kami ini otomatis membuat kami benar. Ya, enggak seperti itulah. Menurut pemikiran Farisi, hanya mereka kaum Farisi yang diberkati oleh Tuhan yang dapat memperoleh pengetahuan. Dan pengetahuan mereka lebih unggul dibandingkan pengetahuan orang lain. Jadi orang berpengetahuan tinggi adalah orang yang diberkati. Orang yang benar menurut pemikiran mereka. Sebaliknya, Yesus telah mengajarkan bahwa kesediaan untuk tunduk kepada Allah harus muncul sebelum seseorang memperoleh pemahaman. Yohanes 7:17. Tadi barusan saya jelaskan. Do not lean on your understanding. You will understand later after you apply it faithfully. Artinya setelah kita melakukan taat dulu dan baru kita bisa melihat hasilnya. Berapa banyak orang itu ditolak juga oleh Yesus, termasuk Herodes. Tunjukkan dong, main mujizat dong, main simsalabim dong, ayo dong. Yesus tidak melakukan mujizat apapun. Abraham dan Lazarus berkata kepada orang kaya yang berada di neraka itu, sekalipun ada orang mati dibangkitkan dan datang kepada keluargamu, jika mereka tidak percaya apa yang disampaikan para nabi, juga tidak percaya sekalipun ada orang mati yang bangkit. Ya, itu hati kita yang menolak. Banyak bukti percuma kalau engkau menolak. Cobalah berpikir dengan hati pikiran yang terbuka. Growth mindset, siap menerima kesalahan, memperbaiki kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan. Sikap mementingkan diri sendiri dan merasa hebat yang dimiliki orang-orang Farisi begitu di luar kendali, sehingga mereka menjadi salah satu pihak yang hanya mementingkan kelompok mereka saja. Menurut pandangan mereka, tidak ada kelompok lain yang lebih benar dari kelompok mereka kaum Farisi. Kaum Farisi, ya. Nikodemus adalah orang Farisi. Ingat Nikodemus? Yang sama yang mendekati Yesus secara pribadi pada malam hari, yang pernah kita bahas dalam Yohanes 3:1. Dia datang malam hari itu supaya jangan kelihatan oleh orang Farisi lain, bertanya tentang Yesus, berdiskusi tentang kelahiran baru. Ya. Dan secara spesifik Nikodemus mempergunakan kata tanda-tanda dalam arti mujizat seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang kedua. Ia Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Dia paham akan hal ini. Dia datang malam hari. Dia datang dengan, sekalipun dia pintar, dia merendahkan dirinya. Datang untuk belajar, berbeda dengan kelompok Farisi yang lain. Nikodemus membuat perbedaan. Paling tidak,
Bapak Ibu Saudara sekalian, Nikodemus terlihat seperti orang yang tertarik pada diskusi dan ia melakukannya dengan hati-hati dalam bertanya. Namun bahkan memberikan saran seperti itu pun membuatnya mendapat hinaan dari teman-temannya. Yohanes 7 ayat 52. Sebelum kita memandang rendah orang-orang Farisi, penting untuk diingat bahwa kesalahan ini terus berulang, bahkan hingga saat ini. Ketika kita mengabaikan suatu argumen atau dengan sengaja berusaha mendiskreditkan suatu klaim, hanya karena klaim tersebut berasal dari perspektif lain, yaitu dari orang yang berbeda pendapat dari kita, maka kita juga bersalah atas kesalahan yang sama. Kita harus memiliki growth mindset, open-minded, pikiran terbuka, siap untuk mendengarkan, dan siap untuk berubah pada saat kita melihat kita memiliki pengertian yang salah dan kemudian membenarkan. Yohanes 7 ayat 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, jadi banyak orang yang tidak mengerti hukum Taurat yang hadir di sana ya. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, menurut orang Farisi ini, terkutuklah mereka. But this crowd does not know the law, is a curse. Ya, dianggap orang bodoh. Hanya orang-orang Farisi yang memiliki pengetahuan tinggi adalah orang yang diberkati Tuhan. Tadi telah kita pelajari. Yang tidak memiliki pengetahuan ini, a curse. Terkutuk, orang yang malang, orang yang tertindas, orang yang bodoh, yang tidak punya masa depan. Menurut orang-orang Farisi, hanya orang-orang yang diberkati Tuhan yang akan memperoleh ilmu pengetahuan. Mereka lupa bahwa Yesus Sang Mesias memiliki pengetahuan tanpa limit. Mereka tahu waktu umur 12 tahun mereka terheran-heran kok anak umur 12 tahun bisa berdiskusi dengan para ahli agama. Kenapa mereka nggak berpikir he's a special kid? Karena mereka setidaknya dalam pikiran mereka sendiri, kaum Farisi ini, mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi tentang hukum Allah berbanding dengan orang-orang awam lainnya. Ini berarti semua orang lain yang tidak mengerti hukum Taurat terkutuk gitu. Hanya mereka yang diberkati karena memiliki kemampuan untuk mengerti hukum Taurat, belajar hukum Taurat. Orang yang tidak belajar terkutuk gitu. Ini kan keterlaluan dalam menyingkapkan pemikiran seperti demikian, seperti yang tertulis dalam ayat 49 ini. Hal ini memberikan alasan yang mudah, meski tidak rasional, untuk mengabaikan perspektif lain. Hanya kita yang benar, hanya kita yang diberkati, karena kita memiliki pengetahuan, yang lain tidak. Jadi lupakan mereka. Ini pemikiran yang salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini fixed mindset, bukan growth mindset. Kalau growth mindset, aku tahu, aku salah, aku melihat kesalahanku, aku memperbaiki. Bertumbuh. Growth mindset. Nah, hal ini memberikan alasan yang mudah ya. Karena mereka tidak memakai rasio, mereka menolak yang lain. Dalam ayat sebelumnya, orang-orang Farisi secara terbuka menyatakan bahwa penilaian mereka lebih dari apapun adalah alasan untuk menolak gagasan tersebut. Jika orang-orang Farisi tidak mempercayainya, sepertinya mereka berkata demikian, maka hal itu tidak pantas untuk dipercaya. Kalau kami tidak percaya, nggak pantas untuk percaya. Ngapain? Itu pemikiran orang Farisi. Kemarahan ini dipicu ketika orang-orang diutus untuk menangkap Yesus dalam Yohanes 7 ayat 32, malah kembali mengomentari khotbahnya yang mengesankan dalam Yohanes 7 ayat 46. Kami belum pernah mendengar orang lain berbicara seperti Yesus. Dia marah orang Farisi. Ingat Saul, waktu orang katakan Saul membunuh orang beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, ngamuk dia. Nggak boleh. Terima kebenaran itu. Perbaiki diri kita. Dalam hal Saul, Daud melakukan itu bagi kerajaannya. Kerajaannya diperlebar. Daud menyambung nyawanya. Kenapa tidak berterima kasih? Kenapa mesti marah? Fixed mindset. Ya, satu-satunya penjelasan yang mungkin bagi orang-orang Farisi yang congkak adalah bahwa mereka yang tidak menolak Yesus
adalah orang bodoh dalam pengertian orang Farisi. Mereka telah tertipu, Yohanes 7 ayat 47. Mereka kurang pengetahuan, Yohanes 7:48 ya, karena kamu tidak sekolah teologi, pantas saja kamu tertipu. Mereka adalah orang-orang terbelakang, Yohanes 7 ayat 52, tidak memiliki pengetahuan teologi, hukum Taurat. Sayangnya, kita di era modern pada tahun 2024 ini juga bisa melakukan kesalahan mendasar yang sama ketika kita menganggap denominasi, sekte, gereja, atau kelompok kita tidak bisa salah. Dan menolak mereka yang tidak setuju hanya karena mereka bukan salah satu dari kita. Ini kesombongan. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Yohanes 7 ayat 50. Saya tahu ini 45 menit selesai, berikan saya beberapa saat. Hanya tinggal sampai 53. Kita selesaikan ya, mohon pengertiannya. Kita selesaikan Yohanes 7 ini sampai ayat 53. Sekarang 50, nggak banyak lagi. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, Nikodemus, he who came to Jesus by night, being one of them, said to them. Ini yang Nikodemus dari Yohanes pasal 3 ya, yang berbicara dengan Yesus pada malam hari. Nikodemus yang sama. Sangat mudah untuk menciptakan stereotip yang tidak adil dalam pikiran kita. Dan stereotip tersebut tetap tidak adil. Bahkan dalam konteks yang sangat memperkuat stereotip tersebut. Dalam kasus orang-orang Farisi, pemikiran modern cenderung langsung melompat ke konsep-konsep seperti menghakimi, munafik, sombong, kaku, dasar Farisi lo, kan kira-kira begitu. Tentu saja kritik tersebut sah-sah saja terhadap banyak orang Farisi. Tapi apakah semua orang Farisi demikian? Ya tidak. Seperti yang disebutkan oleh Yesus sendiri. Mengecam orang Farisi. Tapi apakah semua orang Farisi demikian? Tidak. Nikodemus salah satu orang Farisi yang berkeinginan untuk belajar. Namun pada zaman Yesus, orang-orang Farisi juga dikenal sebagai orang-orang yang sangat bermoral, berpendidikan tinggi. Yesus juga mengatakan kepada muridnya, kamu belajar dari orang Farisi, belajar. Mereka mengerti hukum Taurat. Tapi jangan tiru kelakuan mereka, karena mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Ya, pendidikan mereka tinggi. Dan mereka sangat terhormat dikatakan dalam Alkitab. Nikodemus adalah contoh, ingat ya baik-baik, saya berikan contoh yang positif dari Nikodemus, salah satu orang Farisi ini. Nikodemus adalah contoh bagaimana kombinasi antara kecerdasan dan iman, antara kecerdasan dan keyakinan dapat bekerja sama. Nikodemus telah memberikan contoh yang baik bagi kita sekalian pada hari ini. Artinya, dengan pengetahuan tinggi yang kita miliki tentang Alkitab atau apa saja, kita tidak perlu sombong, merendahkan atau melecehkan orang lain. Dia kan nggak tamatan SMP, berapa sering kita dengar yang demikian, sombong banget. Ya, saya ada kenal orang yang sangat terkenal di Indonesia. Sekalipun lulusan SMP, sampai dipanggil untuk memberikan pengajaran di tengah-tengah CEO, dipanggil menteri pendidikan. Jadi jangan kita pernah merendahkan orang. Tapi justru dengan berbekal pengetahuan yang banyak, kita harus lebih bermoral dengan bersikap rendah hati dan memiliki hati yang selalu terbuka untuk belajar dan menerima perbedaan tanpa harus menghakimi bagaikan ilmu padi. Ini growth mindset sekali lagi. Jangan miliki fixed mindset yang tidak ingin berubah. Aku benar, yang lain salah. Makna dari ungkapan bagaikan ilmu padi ini adalah manusia tidak layak untuk bersikap angkuh atau sombong karena usia atau kemampuan yang dimilikinya. Masyarakat akan memandang baik seseorang apabila semakin tinggi usia atau semakin tinggi kemampuannya, ia seharusnya semakin berhikmat, ia semakin merendahkan hatinya karena hikmatnya begitu banyak. Jadi ia harus bersikap bagaikan padi, semakin masak semakin merunduk. Sayangnya
hal itu membuatnya mendapat hinaan. Nikodemus mendapat hinaan. Dan cemoohan dari teman-temannya ketika berhubungan dengan Yesus. Orang-orang Farisi berbeda di tengah, orang-orang Farisi berada di tengah kemarahan yang hebat terhadap Yesus. Karena apa? Karena kegagalan para pejabat yang diutus mereka untuk menangkap Yesus. Bukti utama mereka yang menentang Yesus adalah kesombongan murni. Murni sombong. Ya. Dia tidak sependapat dengan kita. Jadi dia pasti salah. Nggak bisa berasumsi seperti itu. Nikodemus pernah mengunjungi Yesus di masa lalu untuk menyelidiki klaim-klaimnya, untuk belajar. Dengan cara yang masuk akal dan penuh hormat. Tidak kasar. Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihat bagaimana cara dia berdialog dengan Yesus. Bagaimana cara dia menerima. Yesus mengkritik dia. Kamu ahli. Kamu orang Farisi, ahli Taurat, tidak mengerti tentang lahir baru. Karena Nikodemus bertanya, apakah orang setelah dewasa dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Ya. Di sini Nikodemus hanya menyarankan agar orang-orang Farisi dalam Yohanes 7 ini menjalankan proses yang semestinya kepada Yesus, yaitu pertama-tama untuk mendengarkan Yesus sepenuhnya sebelum menanggapinya atau menganggap dia salah, penyesat. Ya. Sebagai tanggapannya rekan-rekan Farisinya tidak hanya terus menunjukkan kesombongan, mereka juga akan menghina Nikodemus dengan komentar etnis. Orang Galilea juga toh. Ya kan? Dan kemudian membuat tantangan yang ironisnya, tantangan yang diberikan mereka kepada Nikodemus tidak memiliki relevansi kitab suci. Error banget. Ya. Dapat kita lihat nanti di dalam Yohanes 7 ayat 52. Sekarang kita masuk Yohanes 7 ayat 51 dulu. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya? Ini kan yang dilakukan orang Farisi sepanjang malam. Yesus diperlakukan sedemikian rupa tanpa istirahat, lelah, ngantuk, tidak didengarkan. Does our Lord judge a man before he hears him and knows what he is doing? Cannot be justified the way they judge Jesus. Terlepas dari stereotip yang ada, tidak semua orang Farisi adalah orang-orang munafik atau egois yang tidak rasional. Nikodemus menghayati konsep-konsep seperti pendidikan, akal sehat, dan moralitas. Bahkan ketika menyelidiki seseorang yang sangat kritis terhadap sektenya, seperti Yesus. Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Faktanya, alasan mengapa orang Farisi begitu dihormati adalah karena mereka pada umumnya adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bermoral, dan kaum terpelajar. Jadi mereka dihormati karena faktor ini. Namun orang-orang Farisi lainnya telah memutuskan untuk membunuh Yesus. Yohanes 5 ayat 18. Keputusan yang dia harus mati. Mereka menanggapi dengan marah. Ini pribadi banget. Bertentangan dengan sekte mereka, dengan grup mereka, dengan kelompok mereka, kaum Farisi. Mereka menanggapi dengan marah ketika orang-orang yang mereka kirim untuk menangkap Yesus mengomentari perkataan yang menakjubkan dengan mengatakan, kami belum pernah mendengar orang lain seorang pun yang berkata seperti dia, atau berkhotbah seperti dia, atau mengajarkan bahan seperti dia. Nggak pernah. Yohanes 7:46. Yang Nikodemus sarankan pada tahap ini adalah agar rekan-rekannya yang ahli di bidang hukum mengikuti hukum yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus harus menjalani proses yang sesuai dengan hukum Taurat mereka. Keluaran 23 ayat 1, Ulangan 1 ayat 16-17, Amsal 18 ayat 13. Ini persoalan pribadi, persoalan kelompok. Mereka lupakan hukum, hakimi, salibkan. Dia harus mati. Hanya karena perkataan dia mengajar, belum pernah ada orang yang berkata seperti dia, penuh otoritas. Kenapa harus marah? Kenapa tidak memiliki growth mindset?
Belajar dari dia. Dengan kata lain, orang-orang Farisi mengklaim bahwa Yesus tidak boleh langsung dihukum tanpa diberi kesempatan untuk didengar untuk mengetahui apa yang telah dibuatnya. Hear him first before you judge. Dengarkan dia terlebih dahulu. Sedihnya rekan-rekan Nikodemus begitu marah terhadap Yesus sehingga mereka menolak saran yang diberikan Nikodemus ini. Begitu saja. Dalam ayat berikutnya, mereka tidak hanya mengabaikan permintaan Nikodemus, mereka juga akan menghinanya dan mengatakan bahwa ia terbelakang dan kelas bawah. Seperti Yesus dari Galilea. Kamu dari Galilea juga kan? Ya. Dan mereka akan mengeluarkan tantangan yang ironisnya keliru. Hari ini masih kita lihat. Berapa sering kita bertemu di dalam sebuah debat, mereka datang dengan keputusan. Artinya mereka tidak mau mendengarkan oponen mereka untuk berbicara, memberikan penjelasan. Pintu telah ditutup, mereka datang dengan jawaban yang telah disiapkan, keputusan telah diambil. Salibkan dia. Yohanes 7:52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Orang Farisi katakan kepada Nikodemus ini, selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Benarkah tidak ada nabi yang datang dari Galilea? Salah mereka. They answered and said to him, are you also from Galilee? Search and look, for no prophet has arisen out of Galilee. They are wrong. Kita akan belajar ini. Orang Farisi berusaha menangkap Yesus. Yohanes 7:32. Namun orang-orang yang diutus untuk misi ini kembali berkomentar tentang betapa uniknya kata-kata Yesus. Gak pernah seorang pun berkata-kata seperti dia. Mengajar seperti dia. Sebelumnya pernah dikatakan, dia mengajar dengan otoritas. Hal ini membuat orang-orang Farisi marah. Mereka marah karena ada orang-orang yang meragukan pendapat mereka. Secara lebih langsung, para pemuka agama ini menyatakan bahwa, dengarkan ini, para pemuka agama ini menyatakan bahwa siapapun yang tidak sependapat dengan mereka pastilah salah. Yohanes 7:48. Dan mereka yang tidak memiliki tingkat pengetahuan akan dikutuk ke dalam kesalahan rohani. Yohanes 7:49. Namun salah satu dari mereka, Nikodemus, Yohanes 3:1-2, menyatakan bahwa Yesus harus diadili secara adil sebelum dinyatakan sebagai penyesat. Yohanes 7:51 tadi. Alih-alih menerima hukum mereka sendiri yang menuntut hal tersebut. Keluaran 23 pertama, Ulangan 1 ayat 16-17, Amsal 18 ayat 13 yang mengharuskan mereka mendengar Yesus terlebih dahulu. Orang-orang Farisi lainnya malah menentangnya, mengabaikan hukum yang tertulis tersebut. Komentar tentang Nikodemus berasal dari Galilea dimaksudkan untuk menghina. Sebagaimana diperlihatkannya dalam ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang Farisi menganggap diri mereka jauh di atas rakyat jelata. Sebagian besar karena pendidikan mereka. Namun hal ini juga mempunyai dasar budaya. Sebagian besar orang Farisi berasal dari daerah perkotaan yang relatif di daerah Yerusalem. Dan mereka secara naluriah melihat orang-orang dari daerah sekitarnya yang relatif pedesaan sebagai orang-orang udik yang terbelakang dan kelas bawah. Makanya orang-orang Farisi di daerah Yerusalem, Yohanes menyebutnya sebagai the Jews, orang Yahudi. Jadi kalau Anda membaca New King James Version, the Jews dikatakan di sana, yang dimaksudkan adalah orang-orang Farisi, kaum pemimpin agama ini. Ya. Orang yang lain kelas bawah itu, orang Galilea. Menyarankan bahwa Nikodemus juga berasal dari Galilea, sama saja dengan menyebutnya sebagai orang yang tidak berpengalaman, naif, orang kampung, orang desa, sebuah penghinaan yang ditujukan kepada keluarganya. Inilah kesombongan orang-orang Farisi terhadap Yesus. Mereka rela mengabaikan hukum mereka sendiri sambil saling merendahkan satu sama lain. Ya. Perlu dicatat juga bahwa kitab suci sebenarnya merujuk pada seorang nabi dari Galilea. Siapa nabi dari Galilea itu? Ingat nabi yang dimakan oleh ikan? Yunus. Anda benar, 100 untuk Anda. Yunus, menurut catatan tradisional, Yunus berasal dari wilayah itu, Galilea.
Yesus telah menunjukkan bahwa kitab suci menunjuk dia, Yesus sebagai Mesias. Yohanes 5, 39-47. Namun mereka yang bertekad untuk tidak percaya tidak akan pernah bisa diyakinkan oleh bukti. Tadi saya katakan, kalau pikirannya telah terkontrol oleh pasti salah. Mau debat kayak apapun, mau ada bukti kayak apapun, tetap salah. Ini fixed mindset. Ya. Yohanes 7 ayat 17. Tidak pernah dapat diyakinkan sekalipun ada bukti. Ayat terakhir, Yohanes 7 ayat 53. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Kalau kita lihat judulnya di sana tentang wanita pezina, masuk dalam ayat yang berikutnya ini sebetulnya ya. And everyone went to his own house. Closing. Ayat ini biasanya berangkat dari sisa pasal yang ke-7 sebagai bagian dari kisah wanita pezina. Kebanyakan sarjana teologi percaya bahwa kisah tentang wanita ini adalah kisah nyata yang otentik, terinspirasi, dan nyata dari pelayanan Yesus. Namun para ahli tersebut sangat meragukan bahwa kisah tentang wanita yang berzina ini awalnya muncul tepat di tempat ini dalam Injil Yohanes. Nah, bahkan banyak manuskrip kuno yang memberi tanda khusus pada bagian ini, yang menunjukkan bahwa ini bukan bagian dari narasi aslinya. Ada juga di beberapa tempat berbeda dalam salinan-salinan Alkitab yang lebih tua, di mana ayat-ayat ini dicatat. Hal ini sama beragamnya dengan yang terdapat pada awal pasal yang ke-7, pada akhir Injil Yohanes, atau bahkan pada pertengahan Lukas pasal yang ke-21. Membaca Injil Yohanes dari ayat 51 langsung ke Yohanes 8 ayat 12, kita loncat ya dari Yohanes 7 ayat 51 ke Yohanes 8 ayat 12, nanti baca di rumah, menunjukkan alur pemikiran yang jauh lebih lancar dan terhubung. Kemungkinan besar praktek umum yang memasukkan cerita ini di antara ayat-ayat tersebut adalah karena tema yang serupa, pengampunan, ketidakberdosaan Kristus, dan sebagainya. Jadi ayat ini muncul untuk menunjukkan pelayanan Yesus datang untuk menghapus dosa. Kita tahu dosa adalah dosa dikatakan, tapi dosa zina langsung dosa terhadap tubuh. Yesus juga dimasukkan di sini untuk menyatakan kekudusannya, bahwa dia juga sanggup menghapuskan dosa zina jika orang tersebut bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Artinya, they will bear the fruit worthy of repentance, menghasilkan buah yang sesuai pertobatan. Pertanyaan-pertanyaan ini terpisah dari persoalan asli atau tidaknya cerita tersebut. Konsensus umum adalah bahwa ini adalah bagian sah dari pelayanan Yesus di bumi, meskipun awalnya tidak dicatat oleh Yohanes sendiri. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyelesaikan pelajaran Alkitab Yohanes pasal yang ke-7. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami berterima kasih. 7 pasal telah kami bicarakan dari kitab Injil Yohanes. Biarlah pengetahuan kami bukan hanya bertambah secara pengetahuan, tapi kami dapat mempraktekkan apa yang telah kami ketahui, karena kami tahu pada saat kami mempraktekkan kebenaran, kebenaran yang kami praktekkan itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kami beraktivitas dan hidup di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan, dan atas izin Tuhan kita akan membahas Yohanes pasal yang ke-8 kali berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili, mohon diri. Shalom.